Informasi yang mungkin bisa menjadi daya tarik berikutnya begitu menjadi sentimen positif untuk penggerak pasar ya Mas Robertus. Pemirsa, di mana penanggung jawab dari tim pengembangan vaksin COVID-19 memastikan uji klinis tahap pertama dari vaksin COVID-19 akan dimulai kuartal 1 tahun depan dan adapun proses produksi massal vaksin merah putih ini rencananya dilakukan pada kuartal 4 tahun depan. Menteri Riset dan Teknologi yang juga penanggung jawab tim pengembangan vaksin COVID-19 Bambang Brojonegoro menegaskan, pengembangan vaksin merah putih saat ini sudah mencapai 50%. Uji klinis tahap pertama vaksin COVID-19 rencananya akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang, sedangkan untuk akhir tahun 2020 ini vaksin tersebut akan dilakukan uji praklinis terhadap hewan. Bambang menambahkan proses produksi secara massal vaksin merah putih ini akan dilakukan pada kuartal keempat tahun depan. Adapun vaksin merah putih ini dianggap lebih efektif sebab bibit vaksin yang tengah dikembangkan berasal dari isolat virus yang beredar di Indonesia. Namun demikian, vaksin merah putih ini tidak serta-merta membuat virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut hilang begitu saja. Paling tidak vaksin ini bisa meningkatkan imunitas masyarakat dari serangan virus tersebut. Di sisi lain, kesiapan dari produksi massal vaksin merah putih tergantung pada industri farmasi sendiri, dan saat ini sudah ada 5 perusahaan swasta yang menyatakan kesiapannya untuk memproduksi secara massal. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Robertus Yanuar Hari, Senior Manager Research Analis dari Kresna Sekuritas. Tadi sudah disampaikan ini tentunya bisa menjadi salah satu sentimen positif yang akan mendorong lagi market karena ada kepastian lagi nih dari masyarakat begitu bagaimana proses penanganan COVID-19 di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Analisis Anda Mas Robertus bagaimana? Akankah ini menenangkan warga, menenangkan masyarakat investor di tanah air dengan adanya vaksin-vaksin yang juga terus diproduksi dari dalam negeri maupun juga ada yang diimpor. Silakan. Kalau kita melihat perkembangan yang dilakukan untuk penemuan vaksin atau uji klinis yang sudah dilakukan, udah tahap ketiga untuk produk dari Sinovac, kerjasama dengan Bio Farma, tentu ini masih bisa menjadi harapan ya gitu untuk peningkatan aktivitas ekonomi dan industri ujungnya di tahun 2021 mendatang, karena dijanjikan oleh pemerintah mulai bulan November bahkan atau Desember sudah mulai ada vaksinasi atau imunisasi massal yang sekarang lagi diuji klinis gitu produknya di Bandung. Tapi juga kita harapkan sih dengan dipercepatnya proses vaksinasi ini masih tidak mengesampingkan faktor keselamatan dan juga kesehatan ya, karena sangat penting sekali untuk bisa mengembalikan kembali aktivitas ekonomi dan industri, tapi juga faktor kesehatan masyarakat juga pasti harus diutamakan. Dan kedepannya sih kita masih cukup optimis bahwa ini masih cukup aman karena sudah dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia juga dan di Bandung. Tentu ini masih menjadi sesuatu yang dinantikan ya oleh kebanyakan masyarakat dan juga para pelaku industri. Diharapkan para pekerja bisa mulai kembali bekerja dengan normal seperti yang terjadi mungkin di China saat ini. Tapi ya sementara itu kita juga masih harus patuh dengan protokol kesehatan, terutama juga para penegak hukum atau aparat juga tentunya diharapkan masih akan bisa menegakkan peraturan protokol kesehatan seperti itu untuk keselamatan. Betul. Yang penting memang kita disiplin ya, menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, bagaimana kita harus tetap menggunakan masker pada saat bertemu banyak orang ataupun outdoor ya posisinya. Tapi bagaimana dengan sektor farmasinya sendiri menurut Anda begitu? Apakah ini cukup menarik juga kita lirik-lirik pada opening market hari ini? Karena kita lihat INAF hari ini naiknya sudah di atas 3%. BF naik tapi tidak terlalu kencang tapi masih bergerak positif begitu Mas Robertus. Ya, kalau dari segmen obat-obatan resep memang selama pandemi COVID-19 ini ada penurunan ya, karena pasien banyak yang menunda kunjungan ke rumah sakit karena takut juga, karena selama ini mungkin di negara lain seperti Italia itu salah satu tempat asal muasal outbreak-nya ada dari fasilitas kesehatan atau klinik kesehatan dan juga rumah sakit. Tentu ini masih menjadi sentimen utama yang menurunkan penjualan obat resep dari beberapa emiten farmasi. Tapi kedepannya kita melihat ada pertumbuhan yang cukup signifikan di produk-produk yang untuk wellness atau vitamin dan juga suplemen. Nah ini sejalan juga dengan upaya dari masyarakat atau konsumen atau pasien yang
tinggi konsumsinya terhadap produk vitamin, Baik. suplemen untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kita lihat segmen vitamin, suplemen ini bisa mengkompensasi lah dari penurunan obat-obat resep. Ya, kita harapkan juga masyarakat jadi lebih sehat ya dengan konsumsi suplemen dan vitamin lebih banyak. Baik, tapi dari sektor farmasinya sendiri, Anda rekomendasikan apa kira-kira? Sekarang ini kita masih netral aja karena sebenarnya untuk segmen vitamin dan suplemen ini untuk bisa mengejar omset yang selama ini didapat oleh obat resep itu masih butuh periode yang lebih panjang lagi seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, Mas Robertus. Kita akan sampaikan juga beberapa saham yang Anda rekomendasikan. Tentu bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun traders pada perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali lagi terkena aksi profit taking. Kami segera kembali.